Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Kartika Podcast, berjumpa kembali dengan saya Letnan Kolonel Infantri Muhlis Gasim di Kartika Podcast, saluran resmi podcast TNI AD. Hari ini telah hadir bersama kita seorang purnawirawan TNI, pangkat terakhir Mayor Jenderal TNI. Beliau bukan prajurit biasa. Beliau pernah berdinas di Satuan Elit Kopassus. Selamat datang Bapak di Kartika Podcast. Apa Terima kabarnya? Kasih. Kabar baik. Alhamdulillah. Mudahan semua kita juga baik-baik semuanya. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih Bapak. Kami dari Kartika Podcast, saya hostnya, berkenan nanti kami akan berbincang-bincang berhubungan dengan kegiatan Bapak. Mohon izin mungkin Bapak bisa bercerita tentang keluarga, ibu, anak-anak, putra-putri, usia Bapak. Baik Pak Gasim, saya punya anak 3, laki-laki 1, perempuan 2. Cucu saya 7, laki-laki semua. 7? 7 Pak. Wah luar biasa. Ya, sekarang anak-anak saya sudah bekerja, cucu-cucu saya juga sudah ada yang bekerja Pak. Sudah ada yang bekerja Bapak, Sudah, cucu ya? ada. Boleh tahu usia Bapak berapa sekarang? Dibolak-balik tua juga Pak Gasim. Siap. 87. 87 Bapak? Iya, saya seangkatan dengan Bapak Tri Sutrisno. Bapak Tri Sutrisno, mantan wakil presiden. Benar. Bapak satu angkatan? Iya, satu angkatan. Luar biasa. Dalam satu angkatan, tapi kesehatan Bapak saya lihat masih sangat luar biasa. Kebetulan saya senang olahraga Pak dari dulu Pak. Masih berolahraga Pak sekarang? Sekarang begini, kemarin saya kena usus buntu, dioperasi, usus buntu pecah ya. Setelah itu saya agak sulit Pak. Agak sulit berolahraga. Ya, pada umur saya 84 tahun, saya masih bisa berjalan waktu itu kira-kira 1 jam 7 kilo Pak. Sebentar Pak, pada saat usia 84 tahun? 3 hari sebelum saya operasi. Siap. Ya usia 84 tahun, saya masih bisa jalan 7 kilo Pak. Itu rutin. 1 jam? 1 jam. Rutin? Rutin Pak. Luar biasa Nah, Pak. setelah operasi, ya ini udah nasib kita terima ya. Udah suratan, udah kita tidak menyalahkan siapapun Pak. Luar biasa Pak. Apa rahasianya Pak sampai sebegitu usia Bapak 84 masih bisa mampu berjalan rutin setiap hari 7 kilo 1 jam? Iya. Jangan mau stres. Yang kedua olahraga Pak. Siap. Dari dulu saya penggemar olahraga Pak. Dari mulai tenis segala macam. Terakhir setelah saya umur mulai 70 saya jalan. 70 mulai jalan. Mulai jalan cepat. Kemarin itu itulah kira 7 atau 6 kilo 1 jam. Rutin. Sama ya? satu Pak, saya penggemar musik. Penggemar musik. Itu dia Pak. Bapak bisa bernyanyi? Oh, kalah kasat Pak kalau saya. Nanti kapan-kapan kita tes Itu Pak ya. dia boleh Pak. Nanti kapan-kapan kita punya studio musik yang bisa rekaman juga boleh, di Pak. sini. Saya tahu kasat juga penggemar musik. Oh, beliau jago Iya kan? juga. Saya pernah dengar Pak. Pernah dengar Bapak ya? Dari mana Pak? Dari YouTube, TV atau? Langsung mendengar suaranya di undangan Pak Prabowo. Pak Prabowo, siap. Beliau live bernyanyi. Bernyanyi itu Bapak Pak. hadir juga saat Hadir, itu. Pak. Suara Bapak kasat bagaimana menurut Bapak? Layak rekam. Oh, layak rekam. Alhamdulillah. Siap. Kalau saya juga layak rekam Pak, tapi dijual 1.003. Luar biasa. Bapak asli dari mana Bapak? Saya dari Medan Pak. Dari Medan ya. Iya. Luar biasa. Bapak dari Medan, tapi humanis dan suka bercanda Pak ya. Benar Pak. Luar biasa Pak. Kesenangan saya Pak. Wah ya, semoga sehat selalu Pak ya. Terima kasih Pak. Yang penting suka musik, suka berolahraga, dan jangan mau stres Pak. Jangan ya. mau stres. Catat itu teman-teman itu. Boleh Bapak bercerita tentang riwayat hidup Bapak, mungkin dari mulai Bapak merintis karir sebagai anggota TNI sampai dengan selesai dan setelahnya. Secara singkat Pak, saya mulai masuk TNI itu saya di sekolah di dulu namanya Akademi Seni Angkatan Darat. Akademi Seni Angkatan Darat. Kemudian dirubah jadi Akademi Teknik Angkatan Darat. Nah, saya masuk tahun 56 setelah tamat SMA, Letnan 2 tahun 59.
Saya di Kesatuan Seni mungkin cuma 3 tahun, Pak. Sampai Komandan Kompi Seni Konstruksi. Setelah itu saya masuk Kopassus. Nah, saya ada kira-kira 10 tahun di Kopassus, Pak. 10 tahun di Kopassus. 10 tahun di Kopassus. Kemudian pindah ke Papua, Pak. Setelah Papua jadi Pangdam di Banjarmasin. Juga saya pernah anggota DPR RI, fraksi ABRI, dan juga pernah di Komnas HAM. Pernah di Komnas HAM. Pernah di Komnas HAM juga. Luar biasa, Pak. Itulah perjalanan karier saya, Pak. Perjalanan singkat. Iya. Ya. Saya mengetahui Bapak sebagai seorang prajurit Zeni yang bergabung kemudian dengan Kopassus, tapi Bapak pernah menjadi Danpu Senif, Pak. Pernah. Bagaimana ceritanya itu, Pak? Bapak kan prajurit Zeni, kok bisa jadi Danpu Senif? Memang saya pun sini nggak tahu, Pak, terjadi. Bapak juga nggak tahu bagaimana. Banyak juga suara-suara kenapa nggak pilih infanteri tulen sih? Gitu. Ada suara gitu, Pak. Ya. Saya prajurit infanteri, Pak. Selama saya berdinas sepertinya Danpu Senif selalu infanteri. Iya, Pak. Ini melenceng sekali, Pak. Tapi waktu itu saya sudah menjadi di Korps Infanteri, Pak. Oh, pindah, Bapak pindah? Iya, jadi kayak WO, Wafan Overkang namanya. Itu setelah saya di Pak di Pusenif. Di Ya. Oh, kemudian Ya, masuk ya. Pusenif. Ya. Jadi Danpu Senif, Bapak. Iya, ada Pusenif saya. Jadi Danpu Senif luar biasa. Prajurit Zeni mengawal karir sebagai prajurit dengan Kop Zeni, kemudian jadi Danpu Senif. Ya. Bagaimana rasanya itu, Pak? Ya, saya karena lama di Kopassus, Pak ya. Lama di Kopassus, pernah tugas juga di beberapa operasi. Ya, saya bisa belajar situ, Pak. Dan selama di Kopassus, Akademi Seni itu ibu saya, Pak. Akademi Seni ibu saya. Kopassus itu ayah saya. Ah, Jadi sudah nggak aneh lagi. sudah gitu, nggak Pak. ada lagi. Iya. Tapi kalau sekarang sangat aneh itu, Pak. Biasanya kalau prajurit Zeni mungkin jadi Kapusziat, Pak. Kalau Iya. perwira Zeni Kapusziat. Kalau infanteri baru Danpu Senif. Iya. Itu luar biasa itu, Pak. Banyak yang mengatakan begitu, Pak. Ya. Memang, tapi saya lihat Bapak memang luar biasa, Pak. Mudah-mudahan sehat selalu, Pak ya. Kemarin setelah berdinas, Bapak sempat bergabung dengan DPR RI ya. Iya, Pak. Ya, mungkin bisa cerita. Bukan salah berdinas, Pak. Dalam masa dinas. Dalam masa dinas. Dalam masa dinas, Pak. Itu beberapa orang diambil, dites, dijadikan anggota DPR setelah melalui pendidikan. Jadi dalam kami DPR RI, kami belum pensiun, Pak. Belum pensiun. Penugasan ke DPR gitu. Oh ya, masa itu masih penugasan. Iya, penugasan DPR. Berdinas aktif penugasan di fraksi Fraksi keamanan, ABRI. fraksi ABRI, Pak. Ya. Berapa lama waktu itu, Pak? Saya 7 tahun, Pak. 7 tahun. Iya, 7 tahun. Dari tahun 87 sampai 94. 94. Setelah berdinas di DPR RI, masuk lagi ke TNI atau pensiun waktu itu? Saya ditawari oleh seorang anggota Komnas HAM untuk untuk bergabung dengan Komnas HAM. Dan Bapak bergabung? Ya, saya waktu udah nggak aktif lagi, Pak. Udah pensiun. Sudah tidak aktif sebagai anggota TNI, Iya. bergabung dengan Komnas HAM. Komnas HAM ya. 10 tahun. 10 tahun. Tahun berapa itu, Pak? 94 sampai 2004. 94 sampai 2004. Iya. Di Komnas HAM apa pertimbangannya Bapak bergabung dengan Komnas HAM, Pak? Saya mulai diajak, saya katakan saya mengenai sama sekali tidak mengerti gitu ya. Namanya itu Pak Bambang Soeharto. Dia yang mengajak saya, dia datang ke rumah untuk bergabung dengan Komnas HAM. Saya tanya Pak Bambang kok bisa mengajak saya ke Komnas HAM? Dia baca buku ini, Pak. Buku Memburu Cipta Rasa dan Karsa ini? Ya, ini cetakan kedua, Pak. Cetakan pertama terbit tahun 95. Oh, sudah pernah terbit, Bapak? Pernah. Buku ini sudah pendalaman. Pendalaman. Pernah tahun 95, cetakan kedua. Dia kata sudah baca buku ini, kira-kira Pak Samsudin bisalah kita undang untuk masuk. Saya dites, Pak. Dites. Dia masuk Komnas HAM. Sulit nggak tesnya, Pak? Ya. Sulit nggak tesnya? Saya kira Pak ya, masalah umum sebenarnya. Oh, masalah belum khusus gitu belum ya, belum khusus. Yang mesti kita jawab lah. Oh, dan Bapak lulus dan berdinas sebagai anggota Komnas HAM. Ya, Selama berdinas
sebagai anggota Komnas HAM apa ada mungkin bersinggungan dengan TNI sendiri, Pak? Persis, Pak. Seperti kasus Priok, ya kan? Kan itu dibentangkan yang kejadian waktu itu kebetulan yang dipersoalkan Pak Trisno kan. Wah, satu angkatan dengan Kan Bapak iya. itu. Iya. Gimana Bapak? Ada Perang batin, Pak. perang batin ya? Perang batin, Pak. Tapi saya bilang kepada Tri, mohon maaf, Tri, saya bilang, udahlah, kami sudah tahu ya dari penjaga rumah sakit kemana-kemana itu dibawa, jenazah dibawa, tolong aja, buka aja dia, jangan aku. Dia datang Pak dipanggil dengan Pak Beni. Pak Beni. Berdua Pak Beni. Pak Beni Murdani. Iya, benar Murdani. Bagaimana perasaan Bapak itu menangani kasus yang kebetulan satu angkatan gitu? Ya, saya berpedoman kepada peraturan aja Pak, petunjuk-petunjuk Komnas HAM. Ya, terpaksa sebentar saya lupakanlah masalah itu Pak. Ya. Tapi batin saya perang, Pak. Batin ya kan? perang. Pak Beni bekas atasan saya, Pak Tri kawan saya satu angkatan. Ya, sehingga banyak tuduhan saya tuh waktu di Komnas HAM, Pak. Mereka tuh ada satu saat sangat anti kepada TNI, Pak. Mengapa bisa begitu, Pak? Itu saya nggak tahu, Pak. Ya, periode yang terakhir itu sangat kelihatan sekali. Sampai saya dipanggil oleh Pak Bambang Yudhoyono waktu itu menjelaskan satu statement Komnas HAM, ya, tentang darurat militer di Aceh. Ada anggota Komnas HAM dia berkomentar yang mengatakan tuh tidak bisa, itu akan terjadi pelanggar HAM, itu kan. Saya dipanggil. Ya, saya bilang kami Pak berpedoman itu satu orang, tapi dasarnya kami pengarahan Komnas HAM silakan darurat militer, tapi jangan sampai terjadi pelanggar HAM. Itu intinya. Tapi ini kawan dibalik, Pak. Ya, pasti akan terjadi pelanggar HAM. Saya ingat waktu itu mungkin mau pemberlakuan darurat militer di Aceh ya, Bapak. Iya, betul. Ya. Saya berada di sana waktu itu. Saya pasukan organik di sana, Pak. Letnan 1. Kodam 1. Di Kodam Iskandar Muda. Iya. Dan bagaimana waktu itu Bapak menjelaskan sama yang manggil, mohon maaf siapa Pak tadi, Pak? Yang manggil Bapak Pak SBY. Bagaimana? Yang manggil Bapak SBY. Pak SBY. Ya. Saya berdua datang dengan Pak Kusparmono dari polisi. Tapi permasalahan itu bisa dijelaskan? Bisa dijelaskan, Pak. Relatif kesibukannya apa, Pak, setelah nggak berdinas di Komnas Saya HAM? Ada, Pak, kesibukan yang bersifat akademik, Pak, ya. Itu kita punya grup diskusi namanya, Pak, ya. Dan juga saya bergabung dengan FOKO, Forum Komunikasi Perwirawan TNI Polri, Pak. Ini kita aktif nih, Pak. Ya, kita membahas masalah seperti sekarang masalah pelanggaran hak manusia yang mau diselesaikan, itu kita banyak bersaran. Masalah amandemen urusan 45, kita banyak berdiskusi soal itu. Jadi ada kesibukan, Pak. Ada kesibukan, ya, tetap. Makanya kalau udah pensiun, ini jangan mau tumpul, Pak. Ya. Jalan terus. Iya. Betul, Pak. Setuju, Pak. Ya. Yang penting musik tetap jalan. Betul. Tetap jalan. Sambil dapur pun berasap. Luar biasa ya. Kalau ini saya lihat ini kan tulisan Bapak ya, buku Memburu Cipta Rasa dan Karsa gitu. Luar biasa, saya sudah membacanya buku ini, Pak. Sangat luar biasa. Yang saya baca ini sekali langsung sampai hatam, Pak, gitu. Biasanya buku setebal ini ada beberapa kali lah saya baca pending begitu sesuai kesibukan. Ini tapi karena begitu baca saya tertarik, ya sampai selesai saya baca. Dari mana Bapak belajar menulis? Saya suka membaca buku-buku ya, novel-novel kah atau apa. Seperti punya buku Wanita karangan Paul Newman, Pak. Itu 2 jilid ya. Bapak suka membaca juga? Bisa, saya baca 2 buku, Pak. Lalu cerita-cerita seperti masalah-masalah yang berkaitan dengan Perang Timur Tengah ya. Kemudian macam-macam lagi baca-baca novel umpamanya. Oh, Bapak yang suka. paling tua saya baca novel, saya ingat karangan Moutingo Buso, Pak. Judulnya itu Malam Jahanam. Ya, di buku ini saya masukkan sedikit. Sebentar. Bapak usia 87 sekarang ya? Iya, 87. Daya ingatnya luar biasa, sampai penulisnya pun masih ingat. Iya, masih ingat, Pak. Lalu Trisno Yono, Pak. Dia tuh bekas anggota Kopassus. Novel yang terbagus itu namanya
Laki-laki dan Musiu. Laki-laki dan Terbit Musiu. pertengahan tahun 50. Wow. Dia ikut operasi di sini. Dia saya singgung di sini Pak, yang bilang saya Kapten Keling. Ya, saya ingat itu. Itu mantan rekan di Kopassus yang menjadi wartawan atau bagaimana beliau? Dia bekas anggota Kopassus, dia berhenti, pensiun, dia terjun di dunia wartawan Pak. Sempat menulis buku juga, dan bukunya Bapak yang baca. saya baca itu Laki-laki dan Musiu. Laki-laki dan tahun Musiu. 50 Pak. Jadi beberapa saya baca itu. Luar biasa, ingatan Bapak luar biasa. Terus coba-coba. Ya akhirnya hobi Pak. Hobi. Ya, artikel-artikel juga saya masukkan ke beberapa koran. Sudah diterbitkan di Kompas semua itu kan. Dapurnya ngebul gitu Pak? Ya sedikit lah. Sedikit aja ya. Tapi enggak, kalau nulis gini Pak ya, enggak banyak Pak. Enggak banyak? Enggak banyak, sedikit. Tapi hanya buku yang hobi bagus saja Pak. Hobi nulis, senang ya. Bahkan saya bilang nggak usah dikasih ke Bapak, asalnya dibaca orang. Itu aja. Luar biasa. Ya, bagi penulis Pak, kebanggaan tuh kalau tulisannya dibaca orang Pak. Sudah berapa buku Pak nulisnya? Saya udah nulis 3 buku Pak. Ini Tetap satu. 3 buku. Ini satu. Mengapa Gateway PKI gagal? Oke, Satu analisis lagi, Pak ya. Pertarungan politik di seputar peristiwa Gateway PKI. Ini adalah pendalaman dari yang ini Pak. Nah ini saya ceritakan bukan menceritakan kejadian PKI, tapi kenapa dia gagal Pak, dianalisis dari perspektif manajerial dan leadership. Tapi apa yang membuat Bapak termotivasi menulis buku ini Pak? Ya karena saya yang melakukan seperti ini Pak ya. Peristiwa PKI pun saya mengalami, saya sudah kapten itu, tahu betul kejadian apa yang terjadi. Ya saya coba Pak, ya kan, mula-mula ini, ya kemudian ini, kemudian baru ini Pak. Nah itu ya paling tidak ya orang bisa mengingat kembali peristiwa-peristiwa lalu yang memang tidak boleh dilupakan Pak ya. Tapi bicara yang lurus Pak, ya kan, bicara yang lurus, ya, objektif gitu. Nah, seperti peristiwa ini sekarang Pak sudah tidak objektif Pak. Sebentar, Bapak menulis ini sendiri atau mungkin ada teman-teman yang ikut sumbang? Yang saya tulis sendiri adalah ini. Oke. Dan ini Pak. Bapak tulis sendiri? Iya, ini grup kita menulis, beberapa teman Pak. Baik. Ya, saya tulis dulu intinya, kita diskusikan, ya mana yang perlu saya tambah, saya masukkan, atau yang saya buat saya kurangi, ya kan, itu. Luar biasa Pak ya. Ini semua Pak tulis tangan. Awalnya ya? Awalnya Pak. Bapak tulis tangan sendiri? Tulis tangan, pakai stip. Berapa lembar yang ini Pak? Kalau ini 1 rem, saya ingat betul. 1 rem Bapak tulis tangan? Iya betul. Berapa lama itu Pak? Kalau ini kira-kira 1,5 tahun Pak. 1,5 tahun Bapak Ya, menulis? 1,5 tahun. Masih ada itu rem Itulah tulisan saya Pak, sudah saya buang. Ini juga begitu Pak, sama. Tulis tangan semua mulu. Karena saya nggak pandai Pak tulis ala modern sekarang. Komputer, pakai Iya. komputer enggak Pak? Nggak bisa Pak. Jadi kalau Pak mau lihat telepon saya Pak, ya ini dia. Ini kalau Luar biasa. malam Jumat Pak, keluar setannya nih.